Pernah nggak sih kalian mikir kayak kita lagi nontonin live streaming orang dan tiba-tiba terjadi sesuatu sama hostnya dan kita nih posisinya lagi nontonin dia secara live gitu, like something happen to you and kita saksi mata kejadian. Ini sumpah banget guys. Jadi ada beauty influencer ini dari Meksiko. Dia itu lagi live streaming. Ini foto dia lagi live streaming. Ini nggak foto, ini video dia live streaming. Terus tiba-tiba datang orang yang ngaku-ngaku tukang paket, kurir paket, dan dia langsung nanya ke kakak ini, namanya Valerie ya. Si Valerie ini, apakah kamu Valerie? Terus dia jawab kayak, ya gitu. Terus gak lama habis itu langsung didor-dor. Pertama didor-dor tuh di bagian dadanya. Dan dia masih sadar waktu itu. Terus gak lama habis itu ya, kayak berkelang beberapa detik aja, didor-dor lagi di kepala. Nah setelah itu, dia udah gak gerak lagi. Dan kayak, videonya serem banget. Pas didor-dor, kayak darah, takut. Kayak, serem banget. Bersyukur juga ternyata kita tinggal di Indonesia, nggak yang semengerikan itu ya. Kayak di luar negeri kenapa separah itu sih? Gue takut banget, sumpah. Yo guys, balik lagi seperti biasa Kevin, kita bahas lagi yang lagi viral dan ini ada info terbaru ya tentang kematian kronologi penembak ya Valeria Marquez ya. Nah ini beauty influencer ya yang meninggal di Thames saat live streaming guys ya, di dor-dor maksudnya ya. Nah kita lihat beritanya seperti apa guys. Valeria Marquez, beauty influencer asal Meksiko, tiba-tiba ditembak saat live di akun TikTok-nya. Kejadian ini terjadi di salon miliknya di daerah Zapopan, Jalisco pada 13 Mei 2025. Di live TikTok-nya, beauty influencer berusia 23 tahun itu sedang duduk santai sambil memainkan bonekanya. Tapi, yang membuat aneh adalah ekspresinya yang kelihatan was-was. Gak lama setelah itu, dia berbisik, "Mereka datang." Lalu ada suara yang memanggil namanya, dan dia sempat menjawab "ya", lalu mematikan mikrofon. Beberapa detik kemudian terdengar suara ledakan, dan live-nya langsung terputus setelah seseorang mengambil HP-nya. Tapi sebelum itu, wajah orang yang ngambil HP-nya sempat terekam sebelum video berakhir. Valeria diduga ditembak 2 kali dengan 1 peluru terkena tubuhnya. Ngeri banget ya. Akhirnya pihak Kejaksaan Jalisco langsung menyelidiki kasus ini. Ternyata sebelum kejadian, Valeria pernah cerita kalau ada orang misterius yang ngirim hadiah mahal ke salonnya waktu dia nggak ada di tempat. For your information, Valeria punya pengikut hampir 200.000 di Instagram dan TikTok. Mereka suka gaya dandanan dan kepribadiannya yang hangat. Kejadian ini makin bikin mata kita terbuka soal kekerasan berbasis gender di Meksiko alias femisida. Emang kalau di Meksiko emang ngeri sih sama kayak Indonesia, tapi kalau di sana di luar negeri tuh mainnya dor-dor-dor ya guys ya, dor-dor-dor ya. Sesuai data Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin dan Karibia, Meksiko adalah salah satu negara dengan tingkat femisida tertinggi, yaitu 1,3 kematian per 100.000 perempuan pada 2023. Kasus Valeria menambah daftar panjang kekerasan terhadap perempuan di Meksiko. Sampai sekarang, publik masih menunggu langkah tegas dari aparat penegak hukum untuk mengungkap pelaku dan menghentikan kejadian femisida yang terus ada. Ngeri juga guys ya. Tinggal di Meksiko. Nih, Valeria Marco ya. The Mexican beauty influencer reportedly pakai ini ya, live streaming. Itu kayaknya nggak main-main seremnya ya. Jadi ini tuh namanya Valeria Marquez. Dia adalah seorang model dan juga influencer TikToker gitu di Meksiko yang diberitakan karena dibun-bun dengan cara didor-dor sebanyak 3 kali. Dan kejadiannya itu pada saat dia lagi live streaming, bayangin. Jadi ceritanya si Valeria ini tuh lagi asik nge-live gitu di salonnya dia. Nah pada saat itu katanya dia itu disuruh menunggu di salonnya karena akan ada kiriman dari temennya. Yang temennya ini juga belum diketahui siapa gitu. Yang pasti katanya dia tuh udah mau meninggalkan salon, tapi sama temennya yang mau ngirimin paket, itu nggak dibolehin dulu karena katanya ada paket spesial dan itu mahal harganya. Nah sebelum paket yang mahal itu datang, dia dikirimin dulu boneka babi ini yang ada di sini, yang dia pegang ini.
Pas itu dia di live streamingnya udah kayak merasa kayak ada firasat buruk, dia harus segera pergi dari situ. Bukan langsung meninggalkan salonnya, tapi dia tetap menunggu paket yang katanya akan datang. Gak lama kemudian tuh ada pria bermotor katanya tiba-tiba masuk ke salonnya dan nanya apakah namanya dia tuh Valeria. Di saat itu juga Valeria ini masih live dan yang nonton tuh ribuan orang. Pria yang tadi masuk ke salon tiba-tiba ngedor-dor dia sebanyak 3 kali. Yang mana lukanya ini ada karena di dada sama di kepala 2. Seserem itu guys. Ini tuh dilihat sama ribuan followersnya dia yang lagi lihat dia live streaming. Setelah si Valeria ini didor-dor, bener-bener sunyi, gak ada suara teriak orang panik ataupun gak ada keributan apapun. Tapi di akhir video ini tuh kelihatan ada seorang wanita yang nge-end live dan sempat ketangkap kamera wajahnya yang ini. Curiga jangan-jangan si mbak-mbak ini ya temannya ada curiga, bukan curiga, kayak cemburu gitu loh guys, ya mungkin ya percintaan gitu guys, dan dia mungkin membayar ya pembunuh bayaran gitu ya untuk mendor-dor perempuan tadi ya. Karena kalau bisa lihat wajahnya tuh kayak nggak takut sama sekali, nggak panik, kayak biasa aja. Kayak ada dendam. Dicurigai yang ngambil kameranya ini adalah temennya sendiri ini. Aku nggak tahu menurut kalian mirip apa enggak sama foto yang sebelumnya. Tapi kalau bener itu orang yang sama, berarti ini adalah temennya si Valeria itu sendiri, namanya Vivian. Sampai sekarang tuh penyebab dia dibun-bun tuh masih belum tahu apa. Tapi banyak banget netizen yang bilang bahwa kalau ini tuh latar belakangnya karena kecemburuan temennya sendiri ini. Yang katanya dia ini menyewa pembun-bun bayaran untuk mengakhiri hidupnya si Valeria. Ada teori lain juga yang bilang kalau katanya si Valeria ini dibun-bun sama mantan kekasihnya yang anggota kartel. Kebayang dong gimana seremnya anggota kartel di Meksiko. Mereka tuh bisa mengakses senjata api dengan gampang. Jadi kalau nggak suka sama orang, tinggal ngedor orangnya aja. Parah ya. Jujur kalau menurut aku sih yang agak mencurigakan adalah temennya ini ya. Tapi nggak tahu lagi gimana kalau menurut kalian. Apakah memang benar wanita yang ada di video dia waktu di live stream itu adalah orang yang sama ini? Atau memang benar dia ini dihilangkan nyawanya oleh mantan kekasihnya sendiri yang anggota kartel tersebut? Ada kemungkinan dua-duanya ya kayaknya ya. Sih, TikToker asal Meksiko didor pada saat lagi nge-live. Jadi cewek ini, gue lupa namanya siapa ya, Valeria Sapose lah, lupa lah. Pokoknya dia usianya 23 tahun dan dia itu asalnya Meksiko dan dia pokoknya udah ratusan ribu lah ya. Jadi cukup terkenal di sana. Nah, kejadiannya itu dia didor, dor ya, itu pada saat dia lagi nge-live di salon. Tiba-tiba ada orang yang nyamperin dia itu kasih boneka ini nih, boneka bebong ya. Dia kasih boneka bebong ini, gak berapa lama ya setelah dikasih boneka bebong ini, itu tiba-tiba langsung didor di bagian dada sama kepala. Ini sih gila sih. Dan itu disaksikan di live-nya ya, secara live itu ada gitu loh. Dan anehnya lagi, pada saat kejadian tersebut, dia ini gak sendirian. Yang info yang gue denger, dia itu datang sama temennya juga, cewek juga gitu loh. Jadi, setelah terjadi penembakan tersebut, ya temennya itu langsung mematikan kamera live-nya itu. Tapi yang anehnya temennya itu kayak tidak ada teriakan histeris, habis itu kayak nyantai itu matiin langsung gitu loh, kayak nggak ada shock, nggak ada menjerit, pokoknya kayak biasa aja gitu. Jadi orang-orang saya tuh mikirnya kayaknya wah ini jangan-jangan temennya nih, udah gitu temennya itu yang intinya yang suruh dia pergi ke salon inilah, intinya kayak gitu loh. Nah itu info yang gue dengar. Jadi sekarang masih dalam tahap investigasi ya, nggak tahu itu adalah kong kali kong sama temennya, atau ini kerjaan temennya, atau gimana ya kita nggak tahu ya. Tapi gue dengar ada ya istilahnya ada cemburuan atau nggak cemburu-cemburuan gitulah, kurang lebih lah ya. Gila ya guys, menurut kalian gimana kalau lagi nge-live tiba-tiba didor di atas sampai di sini? Itu benar-benar kelihatan di live ya, itu terlihat jelas gitu loh. Dan dia posisinya sekarang sudah meninggal. Jadi meninggal di tempat ya. Meninggal lah. Ngeri banget ya, ngeri kali. Makanya kalian tuh kalau main sosial media ya, kalau bisa jangan nge-live itu di tempat yang umum, yang orang tahu gitu loh, ngerti gak sih? Udah gitu kalau misalnya ada juga orang yang ibaratnya gara-gara sosmednya itu jadi target gitu loh, dikit-dikit posting, lagi di sini posting. Bahkan ada orang tuh yang menerapkan late posting, maksudnya kayak misalnya kemarin Kodenis ke Malaysia, Singapura ya, harusnya Kodenis tuh nggak posting pada saat di tempat itu. Misalnya Kodenis lagi di Merlion Park ya, harusnya Kodenis posting di Merlion Parknya ya mungkin sehari setelahnya gitu loh, jadi nggak ke-track posisi Kodenis lagi di mana. Tapi emang Kodenis itu tipe yang kalau misalnya lagi liburan atau lagi ada acara, Kodenis itu postingnya di detik itu juga gitu loh, jadi lebih live aja rasanya gitu ya.
Tapi ini sih gila sih guys. Iya ya, menurut kalian gimana guys? Apakah pelakunya adalah temannya sendiri ya, atau mungkin mantan pacarnya ya, yang katanya adalah anggota kartel guys ya? Aku curiga sih temannya itu guys. Mungkin dia sekongkolan dengan pacarnya atau gimana gitu ya. Aku lihat tadi ekspresi pacarnya itu kayak pacarnya, temennya itu kayak ada rasa kebencian gitu guys, kayak puas gitu kayak ya, merasa puas setelah melakukan penembakan itu tuh kayak udah puas banget gitu kayak. Menurut aku ya. Nah, menurut pendapat kalian sendiri gimana? Mungkin bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.